Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua, salam supranatural, dan salam subscribe buat subscriber TH2 TV. Kita jumpa kembali dalam satu segmen, yaitu Sambal So Setan. Apa arti dari Sambal So Setan? Sama-sama belajar soal setan. Nah, joger kalau disebut setan begitu, bro. Sobat TH2, biasanya kalau segmen-segmen podcast itu kan ada host, ada narasumber ya. Itu yang biasa. Ini luar dari biasa. Artinya nggak biasa, hostnya ya saya, narasumbernya ya saya. Karena beliau ini, kawan kita ini, Mas Iis ini adalah tamu ya, fans TH2 yang berkunjung ke tempat kami dan ingin mutolaah, banyak berbicara soal dunia jin. Betul. Padahal beliau ini aslinya adalah orang metalurgi ya. Iya, betul, Oke, bongkar yuk seputar apa yang akan kita bahas pada kesempatan mutolaah kali ini. Silakan. Terima kasih Abah ya. Sebelumnya kita sudah bicara nih Abah tentang bagaimana pengertian tentang jin, kemudian bagaimana sesuatu yang gaib bisa diterima dengan akal, kemudian bagaimana anatomi jin. Nah, mungkin pada episode kali ini bisa nggak Abah menjelaskan bagaimana gambaran kehidupan dunia jin sebelum diciptakannya Nabi Adam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, bahwa memang di dalam Al-Quran, khususnya kita nukilkan di dalam surat Al-Hijr ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman di dalam ayat tadi bahwa kami menciptakan jin itu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Dan diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi an-nar samum, api yang sangat, samum itu api yang sangat panas. Artinya jelas bahwa bangsa jin diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Itu jelas. Nah, para mufasir kita sebut sajalah dua tafsir barangkali ya. Keterangan dari Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa keberadaan bangsa jin itu 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam itu sudah ada. Artinya sama dengan Al-Mujahid yang banyak memperoleh keterangannya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Yang kemudian Ibnu Katsir banyak menerima penjelasan itu dari Ibnu Abbas. Sama, bahwa mereka menyatakan bahwa bangsa jin itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Gambarannya begini, Allah menciptakan bangsa jin itu 3. Yang satu bernama Ajazil, yang satu lagi bernama Abu Jan, yang satu bernama Abu Ban. 3. Nah, konon walaupun 3 ini diciptakan sama dari bersifat bangsa jin ya, basoriahnya maksud saya sama, anatomi sama, artinya mereka adalah makhluk Allah yang memiliki daging dan darah sama. Hanya ada sesekali perbedaan konon bahwa pada Banu Ban itu sebagian di antara mereka berkaki 4. Kalau Banu Jan dan Ajazil ini berkaki 2. Nah, persoalannya begini. Pada Ajazil itu ketika sudah diciptakan Allah, kemudian taatnya sangat tinggi, takwanya dahsyat dan luar biasa. Bahkan sampai Allah memberi anugerah sayap, ya, diberikan sayap sampai kemudian Ajazil ini bisa ibadah di langit ke-1. 1000 tahun beribadah kepada Allah di langit 1, diberi anugerah lagi, dinaikkan beribadah lagi di langit ke-2. Terus sampai ke langit ke-6. Dan nama Ajazil begitu populer di kalangan semua makhluk Allah, termasuk bangsa malaikat. Bahkan saking taatnya yang tinggi dan dia memiliki nafsu, sehingga bangsa malaikat sangat mengagumi mereka dan menjuluki Ajazil ini dengan Sayyidul Malaikat. Artinya pemimpin atau bagindanya para malaikat. Dahsyat sekali Ajazil itu. Sementara Banu Jan, Abu Jan dan Abu Ban ya, itu berada di bumi. 2 ini. Nah, berada di bumi, generasi Abu Jan ini sesungguhnya
menjadi jin-jin yang relatif baik-baik, bagus dan taat gitu lah, dari Banu Jan ini. Sementara dari Banu Alban ini banyak yang aneh-aneh, nakal dan serakah wataknya. Kedua golongan ini terus-menerus saling berperang. Mereka sudah melakukan persaingan yang ketat, berperang satu sama lain nggak pernah habis. Dan di dalam peperangan-peperangan yang itu sepertinya sudah dikenal senjata. Karena menurut tafsir itu mereka saling melempar batu dan batu itu bisa meledak. Berarti kan bukan batu biasa. Bisa jadi, wallahu a'lam ya. Mungkin itu uranium, mungkin itu sulfur, fosfor dan sebagainya. Artinya sudah seperti bahan-bahan peledak pada masa itu. Sehingga mereka saling hancur menghancurkan. Disitulah kemudian Azazil usul kepada Allah. Saya akan memimpin mereka, izinkan saya untuk bisa tinggal ke bumi. Gitu. Hanya disitulah dari langit ke-6 turun ke-5, 4, 3, 2, dan 1. Ini singkatnya ya. Azazil kembali diturunkan ke bumi, diharapkan bisa menenangkan mereka. Dan bersamaan dengan itu, setelah dipenuhinya permintaan Azazil pun nggak bisa. Peperangan tetap terjadi. Bahkan Banu Alban ini nyaris punah. Banu Aljan masih. Nah, di tengah-tengah Azazil punya keinginan untuk mengkondisikan kondisi damai di muka bumi, Allah menyampaikan kabar bahwa aku akan menciptakan satu makhluk lagi yang aku sebut bangsa manusia dan aku beri nama Adam, yang diambil dari sebuah tanah yang hitam, atin. Di sini Azazil, kalau orang Jawa bilang nggak semenggah. Azazil sudah merasa nggak suka, sudah tahu bahwa saya yang akan mengamankan mereka, ngapain mesti bikin makhluk lagi. Hatta kemudian bahwa para malaikat pun setengah memprotes, ya Allah, Engkau ciptakan makhluk dari bangsa jin besar-besar dan kuat-kuat saja, mereka berperang tidak bisa damai. Gimana Engkau ciptakan manusia makhluk lain yang lebih kecil dengan bahan yang lemah, cuman dari tanah. Lalu Allah berfirman, apa yang akan aku lakukan sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Gitu. Nah, jadi pada masa itu bangsa jin sudah ada sampai kemudian diciptakannya Nabi Adam. Itu sudah sering diceritakan ya, sering diceritakan. Kemudian bagaimana Azazil mengingkari untuk melakukan penghormatan kepada Nabi Adam, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya. Nah, kemudian ingkar, tidak mau melakukan sujud penghormatan, dan bergantilah titel Azazil menjadi iblis laknatullah. Nah, kemudian anak cucu generasi dari Azazil ini disebut iblis. Jadi iblis menjadi generasi keempat kan? Azazil, Banu Aljan, Banu Alban, iblis di bawah. Kan gitu. Seakan-akan menjadi generasi keempat populasinya. Mutlak ingkar kepada Allah Ta'ala. Hanya saja dari karakter yang pertama dari Banu Aljan itu ya, yang memang awalnya memang bagus, ini ada di antara mereka yang nanti akhirnya menjadi jin-jin beriman, yang mereka mengikuti kerasulan pada kenabian bangsa manusia. Artinya dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, terima kasih Abah. Baik, terima kasih Abah atas penjelasannya. Nah, tadi disebutkan bahwa Azazil itu berada di langit 1 sampai ke 6. Nah, kemudian ada bangsa Abu Jan dan Abu Ban itu turun berada di bumi. Betul. Nah, pada saat penciptaan Nabi Adam itu adanya di surga. Nah, itu bagaimana kaitannya itu artinya dengan bangsa jin itu? Apakah Kondisinya ya. Kondisinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin menjelaskan bagaimana posisi alam-alam mereka. Tadi saya ulang lagi ya, bahwa ada pemahaman Azazil yang dikabarkan di langit. Kemudian Banu Alban dan Abu Aljan ada di bumi. Sementara juga diciptakan Adam di surga. Alam terbagi menjadi berapa seolah-olah kan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus melihat satu pemahaman yang disebut pada satu waktu, yaitu zaman azali. Zaman azali ini adalah merupakan narasi ketuhanan ya, wilayahnya ya. Narasi Robbani seolah-olah begitu. Ini karena saat itulah Allah menentukan kodrat dan iradatnya.
Sehingga nanti kaitannya juga dengan memahami bagaimana qadha dan qadar kepada Allah. Umat Islam di sini banyak terjadi ikhtilaf yang banyak. Sehingga ada kaum Mu'tazilah, ada kaum Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Saya akan mendudukan keyakinan cerita ini dari satu sekte, dari satu sisi saja, yaitu dari pemahaman kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bertanya, sebenarnya kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Ya. Idza utliqa min qaumin Ahlussunnah wal Jamaah fahum al-As'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebutkan kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti fahamnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, sehingga pada penyampaian segmen ini kita mengartikan bagaimana zaman azali itu zaman saat ketika Allah menentukan kudrat dan irodat. Ya. Di situ bahwa yang disebutkan langit adalah di luar dari semesta alam. Jadi jagat ini, semesta alam ini, artinya kalau saya menyebut semesta alam dengan tata surya, barangkali memahaminya, di mana ada Pluto, Mars, Venus, dan seterusnya dalam tata surya galaksi kita, itu semua di langit satu. Di langit satu. Sementara kalau yang disebutkan dunia langit, itu dunia di atas tata surya. Nah, ini hanya dihuni oleh para malaikat. Bahwa Ajazil menempati posisi alam malakut, dunia para malaikat tadi, semata-mata karena ketaatannya yang luar biasa. Allah menganugerahi suatu penghargaan bahwa Ajazil ditempatkan di situ karena ibadah yang dasar. Sampai diberi gelar, dapat gelar sebagai Sayyidul Malaikat. 2. Tentang surga, surga ini hanya semacam satu wilayah suci. Jadi ketika Allah menentukan kudrat dan iradat yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam, di surga itu menjadi wilayah suci. Yang pasti itu adalah di wilayah Ars, wallahu alam. Artinya di bawah Sidratul Muntaha di wilayah Ars. Ada di situ. Jadi bukan surga sebagaimana surga yang dimaksudkan oleh kita tentang surga dan neraka sebagai balasan amalia kita. Oh bukan. Loh, kalau surganya yang itu berarti Allah nggak kaya. Ingat, umat Muhammad ini kan, Nabi Muhammad SAW ini kan kekasih Allah. Masa ngasih surga buat kekasihnya kok sekenan gitu loh. Kan nggak mungkin ya. Bahwa surga yang dimaksudkan untuk menciptakan Nabi Adam hanya sebuah wilayah kesucian yang di situ rohnya Nabi Adam ditentukan dan diberi kesempatan tinggal pertama di situ. Makanya di wilayah kesucian ini barangkali adalah agak mirip-mirip saja dengan alam malakut. Di mana wilayah ini juga bisa dimasuki oleh Ajazil, oleh para malaikat muqarrabin dan adanya Nabi Adam serta ibu Siti Hawa. 3 pemisahan, ya kan? Jadi pada 3 dimensi jagat, gitu loh, 3 alam yang berbeda. Itu. Terima kasih. Berarti surganya beda tuh, Pak ya? Artinya dengan yang dijanjikan Allah nanti untuk yang umat-umat Islam yang mukmin yang setelah Nabi Muhammad ini ya, surga-surga. Allah alam. Tapi yang pasti bahwa surga-surga yang dijanjikan sebagai amaliyah itu adalah surga khusus. Kan untuk Abdullah, untuk hamba-hamba Allah yang beribadah dengan takwanya, yang diridhoi oleh Allah, yang dapat rahmatnya Allah. Bukan surga yang dimaksudkan sebagaimana ketika Adam diciptakan. Apa logikanya? Logikanya kalau surganya hanya itu saja, Allah nggak kaya. Allah nggak kaya mustahil. Gitu loh. Karena memang selama ini pemahaman saya dengan jadi seolah-olah surga sudah dibuat. Betul, artinya ada surga Nabi Adam itu surga yang ditempati Nabi Adam itu diciptakan gitu ya. Ya, ada setengah keterangan bahwa memang surga-surga yang lain yang akan diciptakan itu juga tidak akan lepas dari surga yang utama ini. Tapi tidak disebutkan sebagai surga yang utama juga. Enggak juga gitu. Lanjut. Baik. Nah, terus kemudian yang tadi tertarik juga dengan yang pas saat dengan perperangan itu tadi, Bah, yang dengan Abu Jan dan kemudian dengan Abu Ban ya. Abu Jan itu ya. Abu Jan dan Abu Ban. Nah, itu peperangan. Berarti kembali lagi dengan episode yang sebelumnya kan kita berbicara tentang teknologi gitu ya. Nah, berarti sudah ada teknologi itu maksudnya, Pak. Relativitas teknologi, kita memahaminya. Artinya menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau ada sebuah makhluk berperang, artinya kan sudah berpikir tentang budaya dan peradaban. Satu. Dalam peradaban itu sudah melahirkan pasti ada teknologi. Bagaimana caranya berperang?
Nggak mungkin dong. Perang itu hanya fisik, secara fisik saja, pukul-pukulan, cekik-cekikan, bunuh-bunuhan, kan nggak mungkin. Artinya mungkin sudah ada alat kan, mendorong mereka untuk menciptakan alat. Bahkan dikabarkan di dalam tafsir itu mereka bisa saling bunuh dengan lemparan batu kok. Sesederhana lemparan batu. Tapi batu itu bisa membuat ledakan yang dahsyat. Nah, Anda sebagai orang metalurgi bisa bayangkan kalau ada ledakan yang dahsyat itu apa? Bahan peledak dong. Berarti alam sudah menyediakan saat itu kan, dan mereka sudah tahu itu. Dan itu adanya di bumi waktu itu. Di bumi, sudah ada di bumi, bukan di planet lain, gitu loh. Nah, artinya betapa bahayanya Banu Alban ini kalau saat itu tidak dimusnahkan Allah, habis bumi ini, kan gitu. Baik, terima kasih Abah. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mbak, yang tentang Abu Jan, Azazil, kemudian Abu Jan dan Abu Ban. Itu bagaimana? Apakah mereka beriman ya? Artinya sebelumnya, kan sebelum diciptakan Nabi Adam itu sudah terjadi perang gitu ya. Apakah Abu Jan itu beriman? Apakah Abu Ban juga beriman? Oh iya, semua beriman. Semua beriman dan semua menjalankan hak-hak ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Cuman dari 3 golongan ini Azazil lebih dominan, lebih kuat, taatnya tinggi. Ini Azazil, sampai dia memperoleh gelar-gelar dan sebagainya. Abu Al-Jan, ya dari bangsa jin ini, yang kedua, ini juga taat kepada Allah. Nah, baru yang ketiga Abu Al-Ban, ini pun taat, cuman tipis-tipis saja, dan banyak melakukan pengingkaran. Kecenderungannya kemudian ini adalah memusuhi Banu Al-Jan, sehingga terjadi peperangan terus-menerus. Itu pengingkaran dari Banu Alban, gitu loh. Sampai konon ada sedikit diceritakan juga tentang Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah sebuah burung yang diciptakan pada kala itu. Itu juga dimusnah-musnahin sama Abu Alban. Jadi begitu. Jadi kita barangkali dibatasi dulu pertemuan kita sampai sini untuk segmen kali ini ya. Sampai pada akhir bagaimana pola berimannya antara Azazil, Banu Al-Jan, dan Banu Alban. Sampai situ dulu ya. Sebelum diciptakan Nabi Adam tadi ya. Sebelum Adam diciptakan, mereka semua beriman seperti itu. Kondisinya seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, semoga manfaat Sobat TA2. Sampai di sini dulu segmen kali ini. Sambil kita nanti akan lanjutkan pada episode berikutnya. Masih seputar dunia jin yang kita akan kumpas, tuntaskan di dalam segmen Sambal So Setan, yaitu sama-sama belajar soal setan. Sampai jumpa pada perjumpaan berikut nanti. Hati-hati.